Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah pada tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan biasanya kita melaksanakan kewajiban kita membayar zakat yang mestinya yang sebetulnya itu tidak harus zakat itu pembayarannya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tapi dalam masyarakat kita itu kebiasaannya seperti itu. Dan itu juga merupakan kebiasaan yang bagus karena kita berusaha untuk menghidupkan Ramadan, qiyam Ramadan dengan melakukan banyak amal kebaikan, termasuk membayar zakat. Yang zakat telah kita ketahui bersama merupakan rukun Islam yang ketiga. Yang Islam di sini itu pengertiannya itu pengertian yang tertentu. Jadi kata Islam dalam agama kita itu digunakan dengan 3 pengertian. Yang pertama, Islam dalam pengertian sebagai risalah seluruh nabi. Disebut Islam itu dengan pengertian risalah para nabi itu adalah risalah yang berupa agama yang membebaskan umat manusia dari kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Terus kemudian Islam dalam agama kita juga digunakan untuk menunjuk ke agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Agung Muhammad SAW yang kita peluk. Yang ini berarti Islam menjadi nama diri, menjadi alam, menjadi proper noun untuk agama yang kita peluk. Dan Islam dalam pengertian agama yang kita peluk ini maknanya adalah Islam yang kita peluk, agama Islam kita ini sesuai dengan risalah para nabi itu adalah agama yang membebaskan umat manusia dari kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Yang membebaskannya gimana? Kalau kita pahami dari surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang di sini Rasulullah sebagai Rasul yang diutus oleh Allah dengan membawa risalah, isi risalahnya diantaranya adalah risalah yang berupa agama Islam. Yang dalam ayat ini ditegaskan agama Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Yang pengertiannya Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam itu agama yang membebaskan umat manusia dari kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat dengan mewujudkan hidup baik. Yang dalam bahasa Arab hidup baik itu disebut dengan hayah thayyibah. Dalam Al-Quran ayat An-Nahl 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa melakukan amal soleh dan dia itu mukmin, maka sesungguhnya kami benar-benar, ini firman Allah, memberikan kepadanya hayah thayyibah, kehidupan yang baik. Sehingga hayat thayyibah, hidup baik itu diperoleh dengan iman dan amal soleh. Dalam Al-Baqarah 62, iman dan amal soleh perolehannya disebut dengan
lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sehingga kalau An-Nahl 97 dihubungkan dengan Al-Baqarah 62, itu berarti hayah thayyibah, hidup baik itu ukurannya ada 3. Ukuran yang pertama adalah lahum ajruhum inda rabbihim, sejahtera yang sejahtera-sejahteranya. Wala khaufun alaihim, damai yang sedamai-damainya. Ini dalam bahasa Arab, la khaufun, lanya linafyil jingsi, untuk menafikan jenis, berarti tidak ada ketakutan jenis apapun, termasuk tidak ada ketakutan jenis ekonomi. Ini adik-adik mahasiswa yang masih kuliah itu merasa madesu atau madeje. Madesu masa depan suram, madeje masa depan cerah. Kalau adik-adik merasa madesu, masa depan suram, itu berarti hidupnya belum hidup yang hayah thayyibah, karena masih ada khaufun, masih ada ketakutan. Sehingga kalau hidup itu belum bebas dari ketakutan, termasuk ketakutan ekonomi, itu berarti kita belum mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Ukuran yang ketiga, walahum yahzanun. Ini bahagia sebahagia-bahagianya. Yang sebahagia-bahagianya ini tidak ada rasa menderita, mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling ringan penderitaan itu rasa galau. Di atas galau cemas, di atas cemas stres, di atas stres depresi. Kalau kita itu masih memiliki rasa galau, kalau di iklan itu kan ada itu, kegalauan tidak punya pulsa saja sudah galau. Apalagi galaunya karena pulsa, itu kalau kita masih mengalami kegalauan, itu berarti hidup kita belum hayah thayyibah. Sehingga Islam yang kita anut itu belum Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, pengertian yang ketiga, Islam itu adalah Islam sebagai al-urwatul wuthqa, sebagai pegangan dalam melaksanakan Islam rahmatan lil alamin. Yang al-urwatul wuthqa itu kalau dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah dan di surat Luqman itu isinya kan 3 di situ. Yang pertama di Al-Baqarah itu adalah iman, di Luqman, surat Luqman 32 itu Islam dan ihsan. Di Quran urut-urutannya karena disebutkan dalam 2 ayat itu belum jelas. Tapi kalau dalam hadis riwayat Umar bin Khattab itu sudah jelas bahwa pegangan untuk agama Islam itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Sehingga ini Islam pengertian yang ketiga ini adalah al-urwatul wuthqa, pegangan kita melaksanakan Islam rahmatan lil alamin. Yang Islam pengertian yang ketiga ini pengertiannya adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengungkapkan kehendaknya dalam 3 ayat. Ayat yang pertama sudah kita ketahui, ayat qauliyah, ayat yang berupa firman. Dalam agama kita adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah ungkapan kehendak Allah. Sehingga kalau dalam Al-Quran ada perintah aqimus sholah wa atuz zakah, maka itu berarti Allah berkehendak, Allah menghendaki supaya kita itu menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Terus ayat yang kedua adalah ayat kauniyah, ayat yang berupa alam. Alam yang tergelar ini adalah ungkapan dari kehendak Allah. Sekarang kita sedang mengalami wabah penyakit corona. Terus wabah corona itu virusnya itu disebabkan oleh virus yang semula ada dalam kelelawar, kemudian pindah ke terenggiling, kemudian pindah ke manusia. Maka itu ungkapkan kehendak Allah. Kalau kamu itu berusaha, kamu itu supaya tidak terkena virus yang semula hidup di hewan,
maka ketika kamu mengkonsumsi hewan, itu hewan yang baik-baik, hewan yang halal. Kalau kamu nekat mengkonsumsi hewan yang tidak baik, maka kamu bisa terkena virus yang ada pada hewan. Yang zakat ini sebagai Islam dalam pengertian ketundukan untuk melaksanakan agama Islam rahmatan lil alamin, itu fungsinya bisa kita pahami dari kata yang digunakan untuk menyebut zakat. Dalam Lisanul Arab, kamus yang besar, karya Ibnu Mangdur, zakat itu dalam bahasa Arab pengertiannya adalah an-nama'u war-roi'u. An-nama'u tumbuh dan berkembang. Ar-roi'u subur dan indah. Sehingga zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, itu berarti kita harus menundukkan diri kita kepada Allah untuk menumbuhkan dan mengembangkan, untuk membuat subur dan membuat indah. Apa yang kita tumbuhkan, kembangkan? Apa yang kita buat subur dan indah? Yang kita buat tumbuh berkembang, subur dan indah adalah kehidupan sosial kita, terutama adalah ekonomi. Sehingga dengan zakat itu berarti kita menumbuh kembangkan, membuat indah dan membuat subur dan indah ekonomi kita. Karena zakat itu maknanya, fungsi sosialnya adalah itu. Jadi kita itu ekonominya tumbuh berkembang, subur dan indah apabila makmur. Maka zakat itu berarti harus berfungsi untuk memakmurkan ekonomi masyarakat kita. Yang untuk memakmurkan ekonomi masyarakat kita, sudah barang tentu zakatnya itu ketika dibagi kepada mustahik, pihak-pihak yang berhak menerima zakat, maka bagiannya tidak sekedar untuk bisa memenuhi kebutuhan makannya saja, tapi kita itu berusaha ketika kita membagikan zakat, itu zakat yang kita berikan itu bisa membuat orang yang kita beri zakat itu bisa mandiri secara ekonomi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Yang kebutuhan pokok sekarang itu mengalami perkembangan. Kalau pada zaman agraris dulu, kebutuhan pokok itu adalah makan, sandang, dan papan. Tapi kalau sekarang, pada zaman industri modern sekarang, yang industrinya itu sekarang itu sudah industri generasi keempat, dengan ditemukannya kecerdasan digital itu, sekarang kebutuhan pokok itu menjadi 5. Yang 3 tadi tetap ditambah dengan kesehatan dan pendidikan. Sehingga dengan zakat yang kita berikan sekarang ini, zakat yang bisa memenuhi kebutuhan pokok itu, pertama-tama adalah itu, kemudian syukur bisa berkembang untuk memenuhi kebutuhan sekundernya, bahkan kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan tersiernya. Gimana supaya zakat itu bisa berfungsi itu? Mewujudkan kemandirian. Dengan kemandirian itu kemudian makmur. Caranya zakat yang kita berikan itu, yang kita tunaikan adalah zakat yang produktif, bukan hanya zakat yang untuk konsumsi. Zakat yang produktif itu zakat yang kita salurkan bisa untuk modal kerja. Jadi misalnya orang miskin yang berhak menerima zakat, dia bisa bekerja tapi tidak punya modal kerja, maka kita beri modal. Misalnya kalau dia kemampuannya itu misalnya menjadi tukang ojek, maka beri kita modal. Kita beri modal sepeda motor.
supaya dengan sepeda motor itu dia dapat penghasilan sehingga bisa mandiri memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan kalau kita bisa lihat bahwa orang yang berhak menerima zakat itu bisa melakukan usaha, maka kemudian kita beri modal usaha sesuai dengan kemampuan dia. Apakah buka warung kecil-kecilan, atau mungkin jual sayuran keliling, atau bisa usaha-usaha yang lain. Yang kalau kita itu melakukan zakat dengan penyalurannya itu produktif, ini sesuai dengan sunnah. Umar bin Khattab dulu, khalifah yang kedua, memberi bagian zakat kepada mustahik berupa seekor unta perempuan. Dengan unta betina itu, mustahik kemudian bisa mengkaryakan sebagai alat angkut. Terus kemudian juga bisa diternakkan sehingga memiliki anak yang dengan dikaryakan memiliki anak tadi itu mustahik zakat pada zaman Umar bin Khattab itu kemudian bisa berubah menjadi muzaki 12 tahun kemudian. Yang kita berusaha supaya zakat yang kita salurkan ini adalah zakat pemberdayaan yang berorientasi kepada kemandirian mustahik ini, sehingga kalau kita itu bisa melaksanakan zakat seperti itu secara efektif dan efisien, maka kemudian umat Islam bisa mandiri semua. Setelah umat Islam itu bisa mandiri semua, kemudian bisa membantu umat yang lain menjadi mandiri, maka kemudian Indonesia kita tercinta ini rakyatnya bisa berdiri di atas kaki sendiri dalam pengertian bisa memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pokok, sekunder maupun tersiarnya, sehingga menjadi bangsa, menjadi masyarakat yang makmur, yang ini kalau dengan pembayaran zakat tadi itu, zakat memiliki peran di situ. Yang zakat yang seperti itu kalau diibaratkan seperti hujan, itu berarti hujan yang deras yang kemudian membuat tanah yang terkena guyuran hujan yang deras tadi kemudian menjadi subur. Tidak hanya sekedar menjadi hujan, kalau di Jawa itu yang kelemun-kelemun, hanya kepiur-kepiur, telitik, apalagi gerimis. Mudah-mudahan para pemirsa semua, zakat yang kita kelola itu bisa benar-benar menjadi zakat yang dilaksanakan sesuai dengan sunnah Umar bin Khattab tadi itu, memenuhi fungsinya untuk menumbuh kembangkan, menyubur, indahkan ekonomi masyarakat kita. Kalau ekonominya baik, maka insya Allah bidang-bidang kehidupan yang lain itu bisa menjadi baik, termasuk kehidupan politiknya. Jadi sekarang politik kita itu masih banyak politik uang, diantaranya karena kemiskinan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.